Halo, cek 1 3. Oke, eh jadi barusan aja aku coba nyari payment gateway yang dimana kita bisa ngetes, bisa eksperimen pakai payment gateway. Dan aku nemu payment gateway yang boleh banget buat belajar itu dari Doku. Doku itu punya sandbox. Jadi di sandbox.doku.com gitu. Jadi sandbox ini gunanya apa? Sandbox ini ya kayak sesuai dengan namanya ya, kotak pasir yang dimana kita dikasih environment buat eksperimen, buat nyoba belajar cara pakai payment gateway tanpa harus melibatkan proses yang benar-benar real gitu. Dan nggak berhenti di situ aja. Doku ini juga dia ngelengkapin yang namanya itu simulator. Jadi kalau Doku itu punya payment simulator. Jadi maksudnya gimana? Daripada kita melibatkan uang kita beneran gitu ya buat ngetes, kita punya simulator ini buat melakukan transaksi secara simulasi aja gitu. Jadi bukan uang real yang nyata, tapi ada progres transaksinya, gitu, teman-teman. Gitu. Nanti untuk linknya ntar aku kasih ada di eh, deskripsi. Nah, oke, untuk pembuatan gimana cara connect ke API-nya, cara daftar ya, teman-teman bisa daftar aja. Daftarnya gampang kok, di sini nggak ribet kayak beberapa experience yang aku nyoba pakai Mitrans, di mana dia harus daftar pakai KTP apa segala macam. Nggak, di sini cuma nama lengkap, nama bisnis, email, password. Habis masuk itu udah masuk gitu aja. Atau bisa ya semudah itu gitu. Aku udah punya akun. Nanti setelah teman-teman daftar nanti bakal dikirimkan ke sini gitu. Nah, untuk mengenai API-nya bisa dicek di bagian setting, kemudian ada API keys ya, dan dokumentasinya teman-teman bisa nanti baca ada di developers.doku.com di sini, dan teman bisa pergi ke Doku checkout. Nah, di sini ada bagian integration guide atau panduan untuk integrasi bagian backend, bagian front end seperti apa, cara pemanggilan API-nya gitu. Dan nanti requestnya headernya apa aja, ada client ID, request ID, kemudian ada request timestamp, kemudian ada signature-nya juga gitu. Oke. Nah, tadi aku ngetes pakai Postman ya. Jadi aku ngetes pakai Postman di sini. Headernya sama, tadi ada client ID. Client ID-nya itu yang ini ya. Sorry, bukan. Jadi ketika masuk nih ada brand ID ya, client ID ini ya, sama sebenarnya. Brand ID atau client ID ini, dan client ID-nya, kemudian request timestamp itu waktu. Jadi harus harus waktu yang dikasih itu headernya harus sama gitu. Jadi jangan lebih 3.600 detik lewat atau kurang gitu. Kemudian juga ini request ID-nya. Request ID ini kalau dari dokumentasi itu dia merupakan unique random string. Jadi cuma buat apa ya, ibaratnya identifikasi aja gitu. Jadi boleh random tapi unik, dalam artian itu nggak boleh sama gitu. Teman-teman bisa ganti aja, misalkan request ID-nya jadi apa ya? Oh, sorry, malah hapus, malah mati postman. Oke. Misalkan teman-teman bisa ganti aja request ID-nya sesuai dengan teman-teman mau. Kalau misalkan pengen nyesuaiin dengan database yang ada, teman-teman bisa mungkin pakai ID payment, eh, ID pay, OVO, kemudian kodenya mungkin X1 atau XVI gitu ya, bebas lah teman-teman bisa nama itu. Kemudian untuk bodinya ya di sini buat sederhananya kayak gini, bentuknya order, terus harganya berapa, invoice numbernya berapa gitu kan, payment due date-nya ini tuh kalau nggak salah dalam kurun waktu, menit, dia menit, 60 menit gitu ya. Jadi dikasih 60 menit buat membayar gitu. Oke, ini kita pas aja di sini, terus kita ubah misalkan amount-nya itu 50.000 gitu ya. Ini dalam bentuk rupiah 50.000. Kemudian misalkan invoice number-nya kita ubah ke 2002 sorry 2025 ya kan, 2055 bulan 5 tanggal 14 ya, tinggal 15 ya. Kemudian ini 00
2. Oke. Sebenarnya ada deskripsi lengkapnya lagi ya tadi itu. Jadi nggak hanya ini aja, jadi kita bisa amount, kemudian currency-nya kita bisa ubah. Misalkan di sini kita mau pakai currency Indonesia gitu ya, Indonesia rupiah, kita bisa tambahin lagi di sini. Kemudian callback cancelnya, misalnya dia teman-teman mau apa ketika pembayaran di cancel atau hasil pembayarannya gitu. Kemudian di sini ada language-nya juga, ada auto redirect juga di sini, ada lengkap gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada nama ID dari barangnya gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa barang yang ada, misalnya di sini ada barang ID kedua itu baju t-shirt gitu kan, dengan harga berapa. Kemudian ini juga sama. Jadi misalkan aku mau pakai ini nih, dua ini line items, aku tinggal nambahin aja di sini di bagian order ya. Oke, gitu. Dan ya kayak gitu deh. Oke, nah sini aku coba tes ngirim ke dokunya, dan responnya amount not match. Oh, jadi amount not match maksudnya gimana? Ini kan 40 ribu, ini 40 ribu, 20, sorry, 40 ribu, ini 40 ribu, tapi nggak sama sama amountnya. Jadi amountnya nggak cocok sama dua barang ini, gitu teman-teman. Misalkan di sini aku samain aja di 80 ribu, gitu ya. Kemudian sini kita samain aja nggak apa-apa lah, gitu. Dan kita kirimin lagi, dan ya sukses, teman-teman. Dan ini nanti responnya dia, dan ada ini teman-teman, dia bakal ngasih link ini, URL ini, dimana ini untuk link checkoutnya. Nah, di sini misalnya saya copy ya link checkoutnya ini, buat kita buka di browser. Nah, dia bakal mengarahkan ke bagian checkout gitu teman-teman. Jadi apa nih, kayak fresh flower tadi yang kita beli gitu kan nih, tadi t-shirtnya tadi gitu, total 80.000, dan nama info tadi sama 225 ya. Nah, misalnya gimana dengan tadi pakai simulasinya seperti apa gitu teman-teman. Nah, cara simulasinya itu kita pakai bisa macam-macam. Misalnya teman-teman mau simulasi pakai bank virtual account, e-wallet gitu ya, atau pakai QRIS gitu, bebas ya. Tapi sih saya contohkan pakai bank virtual account Mandiri ya di sini. Nah, kita mau bayar pakai virtual account Mandiri. Nah, kita tadi pergi ke bagian payment simulator, gimana kita akan coba mensimulasikan eh, pembayaran menggunakan simulator ini tanpa uang asli ya teman-teman gitu. Nah, kita simulate di sini, kita masukin virtual account-nya, ini kita copy, kemudian kita paste. Oh ya, kita ngecek dulu bagian ini ya, dashboardnya, dimana kita baru 20.000 ya jumlah brutonya, dimana kita keuntungan baru 20.000 di sini, satu transaksi doang ya. Kemudian kita lakukan inquiry untuk pembayaran. Nah, di sini ada nih pembayaran customer ya, Saidul Faiz, kemudian virtual account-nya jumlahnya 80.000 ya kan. Kemudian kita lakukan pembayaran di sini, payment success ya kan. Nah, di sini kita cek payment statusnya. Nah, sukses juga gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu apa namanya, menggunakan uang asli, nggak perlu menggunakan setting yang ribet-ribet di mana kita harus menyerahkan data ID kita, KTP, rekening bank, apa segala macam, pakai Doku. Sandbox ini benar-benar bagus gitu buat teman-teman yang ingin belajar menggunakan payment gateway gitu. Dan kita cek tadi ya di bagian dashboardnya, kita refresh dulu, nanti ada update. Nah, total update-nya 100.000, total transaksinya ada 2 gitu teman-teman. Jadi ya, aku sharing aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu untuk nyari payment gateway untuk project pemrograman web, teman-teman bisa pakai Doku Sandbox ini gitu-gitu. Teman-teman belajar itu oke banget gitu teman-teman. Oke, kita aja yang saya kasih sih. Dan ya mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata, dan ya sampai jumpa. Bye bye.